Halo saudara, apa kabar? Kiranya dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Saudara masih ingat 4 nama ini? Belsasar, Hananya, Misael, dan Azaria. Ya, mereka yang kemudian disebut Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Kisah hidup mereka penting menjadi inspirasi untuk kita. Kisah hidup mereka luar biasa dan itu tercatat dalam kitab Daniel. Nah, salah satu kejadiannya ditulis dalam Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Dikatakan demikian. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Apa sih yang sebetulnya terjadi? Jadi Sadrah, Mesak, Abednego dipaksa untuk menyembah dewa Nebukadnezar dan mereka nggak mau. Mereka menolak. Mereka teguh untuk tidak mau menyembah dewa yang bukan sesembahan mereka. Daniel juga tidak kalah hebatnya. Salah satu kisahnya ditulis bahwa Daniel menolak makan makanan yang haram. Makan makanan yang disediakan oleh kerajaan bagi Daniel tidak tepat, tidak cocok untuk dirinya. Dan dia menolak dengan keras. Mereka tidak mau makan makanan itu. Dan dia membuktikan bahwa dengan tidak makan makanan itu dia menjadi lebih sehat. Dan terbukti. Daniel lebih sehat, badannya lebih bagus, lebih cerdas, dan raja membutuhkan mereka sebagai konsultan, sebagai tempat untuk curhat, dan menjadi narasumber dari berbagai persoalan. Apa yang sebetulnya terjadi dengan keempat saudara kita itu? Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mereka berani tampil beda. Berani tampil beda. Ini penting untuk kehidupan kita sekarang. Saudara, kita harus berani tampil beda dengan kehidupan kita yang sudah pernah kita jalani selama ini untuk menghadapi kehidupan. Tantangan kita ini berat kalau kita masih sama-sama dengan yang kemarin-kemarin saja akan menjadi repot. Kan Albert Einstein pernah mengatakan, hanya orang gila yang melakukan cara sama tapi ingin mendapatkan hasil yang berbeda. Betul sekali. Pernyataan itu sangat benar. Kalau kita melakukannya itu saja, begitu-begitu saja, begini-begini saja, terus tidak ada perubahan, bagaimana kita mau menginginkan hasil yang lebih baik? Bagaimana kita menginginkan hasil yang lebih berkualitas? Nggak bisa. Kita harus berubah, maka hasilnya berubah. Nah, beberapa saudara di antara kita merubah keadaan hidupnya. Sekarang mereka punya bisnis, mereka punya usaha kecil-kecilan, bisnis kuliner, bisnis menghantar barang, bisnis lain sebagainya. Jadi tidak seperti yang biasanya. Dan itu semangat yang luar biasa. Bagi saya itu nggak mudah. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Betul-betul hebat. Berani tampil beda itu bukan persoalan yang sederhana karena bisa dicibir oleh orang, diomongin oleh orang, dirasanin orang, dan lain sebagainya. Tapi jalanin saja. Itulah perjuangan yang luar biasa dari saudara-saudara kita untuk menjawab, untuk mengatasi persoalan dalam hidupnya. Dan saya yakin orang-orang semacam ini yang punya semangat untuk berani tampil beda adalah orang-orang yang siap untuk menang atas persoalannya di zaman sekarang dan zaman nanti. Lakukan terus. Saudara adalah orang-orang yang hebat. Buat saya saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Mampu menjadi solusi, jalan keluar, dan bahkan inspirasi dalam menghadapi setiap perkara. Salut, saya betul-betul salut pada saudara yang berani tampil beda seperti Sadrah, Mesak, Abednego, dan Daniel. Saudara, bagaimana dengan saudara sekalian sekarang? Tantangan itu juga menghampiri saudara. Mau tetap begitu-begitu saja? Atau berani tampil beda walaupun itu menjadi aneh, dirasa aneh, maka ada istilah teralinasi dari kata alien, menjadi seperti alien. Orang-orang lain tidak begitu, tapi kita begitu sendiri. Tapi untuk kebenaran, untuk kebaikan, untuk mengatasi solusi, kenapa tidak?
Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, masih dalam Renungan Mas. Esok masih ada solusi.